Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain amma ba'du. Dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayatnya kita bisa bersama-sama hadir tentunya dalam program ini akan mendengar tausiah dari guru-guru kita yang insya Allah bisa memberikan banyak manfaat untuk kita bersama, menenangkan dan juga tentunya menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari studio TCI 2 Epicentrum Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, saya Hilbram Dunar menyapa Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada, dan juga saya ingin menyapa untuk teman-teman kita, adik-adik kita yang sudah hadir di sini, santri dari pesantren Sirol Asrol Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita juga akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Sudah hadir bersama-sama di sini ada Ustadz Solmed dan juga ada Gus Hayid yang insya Allah akan sama-sama memberikan sebuah tausiah yang menenangkan, yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan banyak manfaat untuk kita. Di mana topik kali ini adalah mengenai menolak bala, amalan penolak bala. Bapak dan Ibu, saya tahu betul bahwa kita semua ingin jauh sejauh-jauhnya dari berbagai macam permasalahan, dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam kekurangan, dan insya Allah kita bisa mendapatkannya. Selalu berada dalam lindungan Allah, selalu dalam kesehatan, kebahagiaan bersama kita dan juga keluarga. Tentunya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Untuk itu kalau Anda punya pertanyaan, tentunya saya mengajak Anda untuk bergabung di Instagram kami. Silahkan bertanya melalui Instagram kami di @damai_tv1. Sekali lagi Instagramnya di @damai_tv1. Jangan lupa hashtagnya adalah amalan penolak bala. Baik, langsung saja kalau begitu kita akan mendengarkan tausiah kita yang pertama dari Ustadz Solmed, di mana tentunya Damai Indonesiaku ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
yang kita muliakan, Tuan Guru Gus Hayid, Bung Hilbram Dunar, para pemirsa Damai Indonesiaku, TV One di mana saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan, keberkahan, kesehatan, kemuliaan untuk kita semuanya. Saya akan mengawali mengajak kita semua untuk membaca suratul Fatihah. Yang pertama, untuk mereka yang wafat, yang meninggal dunia, semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Untuk mereka yang sakit, semoga Allah angkat derita dan penyakitnya. Segenap dokter, perawat, tenaga kesehatan, dan siapapun yang berjuang di tengah bencana COVID ini, semoga Allah kuatkan, Allah sabarkan, dan dengan ilmunya bisa menyelamatkan dan memulihkan mereka-mereka yang sakit. Biniyatil qubul wal husul wal tamami kulli sul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja, bala ini adalah ujian. Tidak semua bala itu sesuatu yang jelek. Tapi bisa jadi bala itu adalah ujian yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji iman seseorang. Jadi tergantung bagaimana ketika bala itu datang, apakah dia termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah atau tidak. Kalau dia beriman dekat dengan Allah, maka bala itu bisa menjadi liraf'id darajah, untuk mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang yang paling besar balanya, ujiannya di dunia ini? Asyaddul bala al-anbiya, thummal amsal fal amsal. Sesungguhnya ujian yang paling berat itu, bala yang paling berat itu adalah ditimpakan kepada para nabi. Kemudian mereka orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul tersebut. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu jawaban bahwa tidak semua bala itu jelek. Bisa jadi bala itu merupakan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menguji hambanya untuk mengangkat derajatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim salawatu wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Begitu indah bala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah udah janji nih, bahwa setiap kita akan ditimpakan bala, ujian. Baik itu berupa ketakutan, baik itu berupa kekurangan
harta, kekurangan atau kehilangan nyawa, atau kemudian kekurangan makan makanan, tumbuh-tumbuhan, hasil panen, apa saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi yang ketika ditimpa musibah itu, ketika ditimpa bala itu, dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka yang bersabar dengan bala ini, yang bersabar dengan ujian ini, yang ditimpa dengan ujian ini, apa yang Allah berikan? Karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini soal bala. Jadi bala itu tidak semata-mata berkonotasi jelek, tapi bala itu juga merupakan bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat seorang hamba. Bahkan kalau kita melihat bagaimana ulama-ulama soleh kita dulu, tersebutlah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau diuji dengan ujian, orang bilang sekarang tuh penyakit wasir, ya, darah keluar begitu sering. Tapi beliau dengan ridho dan ikhlas mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau memang ujian ini membuat engkau ridho, enggak apa-apa ya Allah, kalau perlu tambah lagi aja sakitnya. Bagaimana dulu Ubay ibn Ka'ab begitu mendengar Nabi menyampaikan bahwa bala sakit demam, sakit panas, meriang, menggigil, bahkan kurang dari itu, tertusuk duri, bahkan sakit yang kurang dari tertusuk duri sekalipun mampu menghapus dosa. Ketika itu Ubay bin Ka'ab saat demam, dia memohon kepada Allah agar seumur hidupnya diberikan demam yang berkepanjangan, tapi dengan catatan, ya Allah, masih terus bisa diberikan kesempatan untuk beribadah. Artinya saudara-saudara, ketika Allah memberikan bala ujian kepada kita, satu yang Allah inginkan, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Ustadz Solmed. Tadi menjelaskan kepada kita bicara mengenai bala, bahwa sebenarnya bala itu adalah ujian. Bisa positif, bisa negatif. Apabila kita dekat dengan Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, maka insya Allah justru dari bala itu akan meningkatkan derajat hidup kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ini kita akan mendengar tausiah dari Gus Said yang akan menjelaskan mengenai amalan apa saja yang dilakukan para nabi dalam menolak bala. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, selalu bersama kami tentunya di Damai TV One. Kembali dalam Damai Indonesiaku. Kembali dalam Damai Indonesiaku di TV One bersama saya Hilbram Dunar. Sekali lagi saya terus mengajak Anda yang ingin berdiskusi, bertanya kepada guru-guru kita, ada Ustadz Solmed, ada Gus Said. Jangan lupa untuk mention di Instagram kami di @damai_tv1. Dan langsung saja kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari Gus Said yang akan membahas mengenai amalan doa untuk menolak bala dari para nabi. Kira-kira seperti apa dan apa yang kita bisa pelajari dan bisa kita ikuti dalam kondisi seperti sekarang, di mana kita semua berharap tentunya dijauhkan dari berbagai hal yang tidak diinginkan dan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja Gus Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sabirin wa ja'alana minal muttaqin wa insyaallah asa ayyaj'alana min ahli jannatihin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal kurama'i wal a'izza, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dirahmati Allah. Musibah demi musibah yang hari ini kita alami adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kejadian yang terjadi di atas muka bumi ini maupun di langit sana kecuali atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Maka bagi orang-orang yang beriman, kalau kita betul-betul benar keimanannya, kita tidak akan pernah khawatir dengan ujian dan musibah yang diturunkan oleh Allah. Karena kita tahu dan sadar bahwa ujian itu sejatinya adalah kehendak Allah. Untuk apa ujian ini diturunkan oleh Allah kepada kita, kepada hambanya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kita semua menjadi hamba-hamba yang lebih baik. Agar kita semua teruji apakah kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atau kufur atas nikmat Allah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari dua ayat yang saya bacakan tadi, maka jelaslah bahwa apa yang hari ini kita rasakan, pandemi COVID-19, dan mungkin sebagian yang lain di daerah yang lain mengalami bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir, semua adalah kehendak Allah. Untuk apa Allah memberikan ujian ini, memberikan berbagai macam cobaan ini? Agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memberikan tips, Rasulullah memberikan teladan kalau terjadi musibah dan bencana dalam banyak riwayat, baik itu yang berada dari Al-Qur'anul Karim maupun hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu daerah, satu kampung, satu negeri ditimpa musibah oleh Allah, maka bersegeralah untuk taubatan nasuha, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Tegas, kalau kita ingin pandemi ini segera berakhir, berbagai macam bencana yang terjadi di atas muka bumi ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, berikanlah hati kita, jiwa kita, seluruh kekuatan kita untuk kembali kepada Allah. Kita meminta ampun kepada Allah, kita melakukan taubatan nasuha, kita memperbanyak membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah di setiap saat dan waktu. Perbanyak kita mengakui salah dan dosa, karena dengan pengakuan salah dan dosa inilah yang akan mengawali turunnya rahmat Allah. Ini Allah yang meminta. Jadi kalau hari ini negeri kita belum berakhir pandeminya, mungkin juga masih ada bencana yang lain. Ayo saya mengajak kepada diri saya sendiri, mengajak kepada para pemimpin negeri ini, mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita bersama-sama mengakui salah dan dosa kita, lalu kita melakukan taubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dari inilah Allah akan mulai menurunkan rahmatnya. Apakah cukup dengan istighfar? Tidak. Karena di ayat yang saya bacakan tadi, Allah memulai dengan jika engkau ingin. Allah segera mengangkat bala di suatu daerah. Allah mengangkat bala di suatu kampung, di suatu negeri. Perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjamin ketika masih ada Rasulullah di situ tidak akan ada bala yang Allah turunkan. Sebaliknya ketika sudah tidak ada Rasulullah di sana, maka bisa dipastikan berbagai macam bencana musibah akan turun kepada kita semua. Na'udzubillah min dzalik.
Tentu kita tidak mungkin menghadirkan Rasulullah secara fisik di era kita sekarang. Karena Rasulullah sudah kembali ila rafiqil a'la 1400 tahun yang lalu. Bagaimana cara menghadirkan Rasulullah? Perbanyak membaca sholawat kepadanya. Maka jika satu kampung, satu negeri sudah banyak dibacakan sholawat, insya Allah perlahan azab, musibah, bencana, bala itu akan diangkat oleh Allah. Bagaimana sholawat yang kita baca? Bisa sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Atau salawat yang lain yang kita hafal. Sambil kita bekerja, sambil kita di rumah, sambil kita mengajari anak, sambil kita menemani saudara kita yang sakit. Bacakan salawat kepada Rasulullah. Insya Allah dengan bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mohon kepada Allah, Allah akan mengangkat setiap bala musibah yang diturunkan kepada kita. Subhanallah, inilah amalan-amalan dasar yang harus kita pegang kalau kita ingin segera dicabut musibah, bala dan fitnah akhir zaman ini. Bagaimana dengan para nabi? Para nabi ketika terjadi musibah, langsung mereka taubatan nasuha sebagaimana Nabi Adam ketika merasa bersalah beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus ketika merasa bersalah karena meninggalkan perintah Allah, karena dia diminta untuk berdakwah tapi dia tinggalkan umatnya karena tidak ada yang mau ikut. Lalu kemudian diazab oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah dengan dilemparkan ke dalam perutnya ikan paus, tapi beliau masih hidup. Kenapa? Karena beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Pengakuan dosa, pengakuan kita bersalah, pengakuan kita lemah adalah dasar kita untuk bisa mendapatkan rahmat Allah dan menolak serta mengusir bala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Gus Said tausiahnya, dan insya Allah setelah ini kita akan sama-sama berdiskusi bersama guru-guru kita. Jadi jangan lupa saya mengajak Anda untuk bertanya langsung melalui Instagram kami di @damai_tv1. Insya Allah bisa langsung kita diskusikan, saya tanyakan pertanyaan Anda, dan mungkin kalau tidak semua pertanyaan bisa saya diskusikan, ada beberapa yang juga sudah diwakilkan oleh adik-adik kita yang juga nanti akan bertanya dengan guru-guru kita. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dengan Damai Indonesiaku bersama saya Hilbram Dunar. Dan jangan lupa tentunya Damai Indonesiaku ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Kembali di Damai Indonesiaku TV One bersama saya Hilbram Dunar, dan juga ada Gus Said, ada Ustadz Solmed di sini. Jangan lupa sebentar lagi saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah diajukan lewat sosial media kami di Instagram di @damai_tv1. Tapi sebelumnya saya akan mempersilahkan untuk para jamaah, adik-adik kita, santri dari pesantren Sirol Asrol Jakarta Timur yang ingin bertanya langsung. Udah ada ya, simpen dulu. Saya nyambung ke Gus Said tadi membahas mengenai amalan penolak bala. Tapi ada lagi nggak Gus, kira-kira yang suka atau yang sering dilakukan oleh para nabi yang benar-benar bisa kita tiru mungkin untuk menenangkan hati kita, amalan penolak bala dalam kondisi seperti sekarang yang tentunya kita harapkan ini benar-benar bisa menjadi jalan keluar apa yang terjadi di sekitar kita. Silakan Gus. Baik. Kalau tadi saya menyampaikan bagaimana Nabi Adam segera merespon kemurkaan Allah dengan memperbanyak membaca doa yang dituangkan dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sementara Nabi Yunus dengan memperbanyak istighfar dengan sirat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam banyak riwayat, ada di hadis sahih yang paling banyak dalam kitab Al-Azkarun Nawawi. Di situ banyak sekali doa yang dianjurkan dibaca ketika kita menghadapi berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa ketika ada angin ribut pun ada. Doa ketika ada ta'un ada. Doa ketika kita ada hujan ada. Semua yang berpotensi menjadi penghancur kehidupan kita ada doanya. Subhanallah. Apa yang dicontohkan Rasulullah ketika terjadi berbagai macam musibah? Rasulullah meminta kepada kita untuk memperbanyak doa dengan doa ta'awudz.
membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau dilanjutkan dengan riwayat yang lain, a'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Satu. Ada lagi amalan dari Rasulullah kalau terjadi musibah pagi sore tolong dibaca. Ini saya rekomendasikan kepada para pemirsa TV One dimanapun berada, saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perbanyak kita membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Doa dari Rasulullah ini ampuh. Kenapa ampuh? Karena dengan kita menyebut nama Allah yang artinya kita bergantung hanya kepada Allah, insya Allah akan melindungi kita. Allah akan menjaga kita. Kenapa? Karena dengan Allah melindungi kita, Allah menjaga kita, tidak akan ada bahaya di langit dan di bumi yang akan turun kepada kita. Subhanallah, itu baru dua. Ada lagi perintah dari Allah dalam situasi sulit semacam ini, perbanyaklah membaca doa yang ada dalam akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Insya Allah dengan doa itu Allah tidak akan menurunkan azab, menurunkan ujian, menurunkan musibah, menurunkan bala di luar kemampuan kita. Nah kalau itu semua sudah dikerjakan, tambahi dengan sedekah. Sedekah adalah cara terbaik untuk kita menolak bala. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Karena dengan sedekah insya Allah kita akan menyenangkan hati orang lain. Dan dengan kita menyenangkan hati orang lain, insya Allah akan menurunkan rahmat. Allah akan memberikan rahmat terbaik. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Masya Allah. Terima kasih Gus. Itu sama-sama insya Allah bisa kita lakukan, bisa kita ikuti ya. Saya langsung ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Sudah ada? Siapa yang ingin bertanya pertama? Oh iya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arju. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan yang ada di dalam hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Yang artinya berarti di sini Allah tidak akan menganiaya setiap hambanya, sementara bala dan musibah adalah kesedihan, kesusahan, menghancurkan banyak harapan dan bahkan krisis iman. Apakah ini sebab terjadinya bala dan bencana di negeri tercinta ini adalah perbuatan aniaya dari manusia terhadap sesama? Afwan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustadz Solmed yang bisa menjawab ya. Krisis iman karena manusia sudah saling menyerang. Bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih Bung Hilbram, Gus Sayyid izin. Sebagaimana bahwa bala, ujian, cobaan ini tidak hanya menimpa kepada kita semua, tapi juga menimpa kepada para nabi, para rasul, bahkan kepada mereka yang setia mengikuti jalan perjuangan nabi dan rasul. Ya, namanya juga ujian, pasti sedih. Coba aja kita kalau diuji, padahal nggak diapa-apain, masuk kelas aja udah tegang. Soalnya juga soal yang pernah kita pelajari, tapi pusingnya minta ampun. Apalagi lihat teman udah duluan keluar, kita masih aja megangin pulpen. Bingung, panik. Waduh, rasanya kayak apa? Itu ujian di sekolah. Artinya tidak ada ujian yang tidak membuat kita risau, tidak membuat kita gundah dan gulana. Karena memang itulah cara Allah bagaimana membedakan antara emas dan yang bukan emas. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah dengan kesedihan itu, dengan kegundahan itu, dengan sakitnya, dengan payahnya, dengan deritanya,
dia masih mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau justru dia berputus asa, bahkan marah, bahkan berburuk sangka, bahkan sampai ada yang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala karena merasa dirinya tidak pantas diuji seperti ini, karena dirinya tidak pantas diberikan bala seperti ini. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun ujian cobaan yang Allah berikan, karena itu janjinya memang dalam Al-Qur'anul Karim, tetap pada akhir ucapan baik di lisan maupun di hati kita, kalimatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Apa yang ada merupakan titipan. Setiap barang titipan pasti akan diminta oleh yang menitipinya. Nah, karenanya tetap seperti yang Gus Hayid sampaikan tadi, doa itu penting. Amal-amal yang bisa membuat kita semangat. Sedekah itu kan pada prinsipnya menyenangkan orang. Itu kalau diteliti sesungguhnya kita pun ikut bahagia, gembira. Jadi di tengah kesulitan saat kita melihat orang gembira itu justru membangkitkan imunitas kita. Itu penting. Jangan sampai ketika diuji, diberikan musibah oleh Allah, lalu kemudian kita berputus asa. Ini yang tidak boleh terjadi. Karena setiap orang, tidak hanya hari ini, tapi dari zaman dahulu, bahkan dari zamannya Nabi Allah Adam alaihissalam, ujian itu sudah ada. Oke, nanti kita teruskan lagi Ustadz Solmed ya. Tahan dulu sebentar, mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan. Tapi indah sekali tadi yang disampaikan Ustadz Solmed sama Gus Hayid. Bahwa kita tahu sama-sama bahwa kebahagiaan itu meningkatkan imunitas. Dan salah satu cara untuk bisa mendapatkan kebahagiaan adalah dengan bersedekah. Maka insya Allah kita juga akan mendapatkan imunitas dari kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut pertanyaan juga masih ada. Siapkan pertanyaan dari Anda juga sudah kami terima. Nanti akan kami hadirkan kepada guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Tentunya di Damai Indonesiaku. Kembali dalam Damai Indonesiaku, mudah-mudahan Anda juga selalu berada dalam kondisi yang baik, dalam keadaan sehat bersama anggota keluarga. Apabila ada yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan segera diambil penyakitnya. Dan kita semua selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih membahas mengenai amalan penolak bala, jangan lupa pertanyaan Anda akan segera saya tanyakan kepada guru-guru kita di sini yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat Instagram di @damai_tv1. Tapi sebelumnya saya persilahkan lagi kepada jamaah kita yang ingin langsung bertanya. Penanya kedua, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Fauzi. Mohon maaf Gus, Ustadz. Saya ingin bertanya. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi, Wa annal masajida lillah. Bahkan dalam hadis qudsi disampaikan, Inna buyuti fi ardi al-masajidu. Bahwa semua masjid di permukaan bumi adalah rumahnya Allah. Dalam tanda kutip tentunya, Allah berjanji akan memuliakan dan menolong semua yang datang bertamu ke rumahnya. Fenomena sekarang, masjid justru malah dijauhi, bahkan sampai dicurigai berpotensi menambah wabah bencana. Mohon nasihatnya Gus, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaannya nih, menarik. Ustadz Solmed, apa Gus Said dulu yang ingin menjawab pertama? Gus Said dulu, silakan Gus. Terima kasih adikku. Innal arda kullaha masajidun lillah. Itu benar. Jadi kalau kita ngaji nahwu, sampean akan ngerti makna dari bahwa semua bumi itu menjadi tempat sujudnya Allah. Masjid itu artinya makanus sujud. Jadi tidak hanya berbentuk bangunan. Nah, oleh karena itu, di mana saja ketika kita terjadi berbagai macam bencana dan musibah yang terjadi, segeralah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya bersujud? Segera kita mengakui kehinaan kita, kelemahan kita, kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan menurunkan rahmatnya. Jadi pandemi hari ini yang kemudian ijtihad dari para ulama, ijtihad dari para ahli sebagian untuk daerah zona merah
sementara dihimbau tidak sholat di masjid, itu bagian dari hifdzun nafsi, menjaga nyawa. Makanya kalau ngaji itu harus lengkap biar tidak salah faham. Karena kalau salah faham, wah ini kan masjid, tempat masjid kan bisa aman. Masjidil Haram saja demi menjaga keselamatan manusia, musim haji tahun ini tidak diperuntukkan untuk seluruh kaum muslimin di dunia, tapi hanya untuk orang Arab Saudi. Itu pun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya. Nah oleh karena itu kita harus paham betul bahwa apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah itu merupakan hasil istihad bersama dari Majelis Ulama Indonesia, dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, dari PP Muhammadiyah dan seluruh ormas Islam yang ditopang oleh kajian yang riset basisnya data dari para ahli, dari dokter dan seterusnya dan seterusnya. Kita sebagai umat, sebagai rakyat hanya bisa tinggal sami'na wa ata'na. Lalu kita memohon kepada Allah menjadikan setiap ardun, setiap bumi itu menjadi tempat sujud kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon diberikan perlindungan dan keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar kita ini semuanya senantiasa diberikan perlindungan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam situasi pandemi ini, kita harus selalu berpikir positif kepada Allah. Husnudzon kepada Allah bahwa ini semua adalah bagian dari kasih sayang Allah. Tidak melulu ini adalah siksa, tidak melulu ini adalah azab, tidak melulu ini adalah bala. Tetapi kasih sayang Allah. Kenapa? Karena masih banyak potensi-potensi kerusakan yang terjadi di bumi kita, tapi karena rahmatnya Allah kita masih diberi selamat. Jadi setiap hari dalam Al-Quran surat Al-An'am Allah menegaskan Allah itu ayyab'asa, mengutus, mengirim min tahti wa min fauki, dari bawah, dari atas berupa potensi ancaman, potensi bencana. Dari atas kita ada meteor yang setiap saat kalau jatuh hancurlah seluruh negeri. Tidak hanya 1, 2, 3, 5 orang yang mati, habis seluruh negeri. Dari bawah ada gempa bumi, ada tanah longsor, bahkan ada potensi yang lebih rusak kalau bumi itu kemudian digeser sedikit pola peredarannya. Tapi kita dijaga. Tapi kita masih diselamatkan. Baik, makanya kita berpikirnya harus selalu bersyukur. Nah dengan bersyukur kepada Allah, imunitas kita meningkat karena kita berpikir soal rahmatnya Allah sangat luar biasa. Baik. Ketika terjadi musibah, kita tinggal minta kebesaran dan keluasan rahmatnya Allah itu diturunkan lagi. Jangan terfokus pada masalah itu sendiri. Kira-kira begitu. Baik Gus Said, ditambahkan sedikit boleh Ustadz Solmed ya, untuk semakin meyakinkan tadi adik kita, adik Fauzi ini. Iya, seperti yang Gus Hayat sampaikan bahwa penutupan masjid itu sudah dengan pertimbangan yang matang ya, baik oleh para ulama, ahli kesehatan maupun pemerintah sebagai pelaksananya. Dan itu pun hanya di zona merah. Ini yang perlu dicatat. Jadi tidak boleh kita dengung-dengungkan bahwa seolah-olah di Indonesia ini semua masjid ditutup. Tapi hanya di zona merah. Dalam rangka apa? Menghindari kerumunannya. Kita kan tidak tahu misalnya ini ketika masjid dibuka ini yang datang dari mana. Apakah dia akan membawa atau justru dia akan terbawa. Nah ini yang dihindari yaitu soal kerumunan. Nah kalau mau dikasih solusi sebetulnya gampang saja. Siapkan saja dokter swab di situ. Baru kemudian masuk. Nggak apa-apa. Jadi di zona merah masjid punya uang kas kan. Kalau memang harus memaksakan siapkan saja dokter lalu di swab. Siapa yang aman silakan masuk. Itu solusi. Nah karenanya berhusnuzonlah. Bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kepada para ulama. Ini ulama nggak tanggung-tanggung loh. Kalau dia salah dia tanggung dosa besar loh. Sampai di akhirat. Jadi belajarlah kita menghargai keilmuan para ulama yang Masya Allah. Mereka tuh bukan orang baru belajar 1 jam 2 jam. Bukan orang yang baru belajar sehari 2 hari, belasan tahun, puluhan tahun. Mereka abdikan dirinya untuk mempelajari ilmu agama sehingga kemudian dengan penuh tanggung jawab dunia akhirat. Mereka mengeluarkan keputusan di zona merah seperti ini, di zona hitam begini, di zona orange begini, di zona hijau seperti ini. Nah inilah pentingnya bagaimana kita tetap husnuzon tadi sehingga menumbuhkan imunitas yang tinggi.
Nah, karena bahagia terus, jangan dikit-dikit kita buruk sangka, akhirnya pusing-pusing, di saat pusing lemah itu stres, Sakit. datang ternyata Ya. virusnya, waliyadzubillah. Iya, iya. Baik. Terima kasih Ustaz Solmed. Jadi yang utama adalah bagaimana kita berprasangka baik. Kepada Allah tentunya, kepada ulama, kepada negara. Tapi indah sekali tadi yang disampaikan sama Gus Said, yaitu kita sedang menjaga nyawa Bapak dan Ibu. Kita sedang menjaga nyawa bersama-sama, semoga segera berkurang, semoga segera hilang dan insya Allah kita bisa kembali menjalankan kehidupan seperti biasa. Setelah ini saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui Instagram. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Kembali kita lanjutkan Damai Indonesiaku bersama saya Hilbram Dunar, ada Ustadz Solmed, ada Gus Hayat di sini. Pertanyaan Anda yang sudah Anda kirimkan melalui Instagram di damai_tv1 sudah saya lihat, coba nanti akan saya pilih beberapa pertanyaan untuk kita tanyakan kepada guru-guru kita. Tapi saya persilahkan lagi kepada adik-adik kita yang ingin bertanya langsung, silahkan, ada lagi? Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fanan. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Gus, mohon ajarkan kepada kami amalan mana yang paling mustajab buat cepat keluar dan menolak bencana wabah seperti sekarang agar jeritan kesusahan bumi pertiwi segera hilang. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ini pertanyaannya nih. Pertanyaan kita semua mewakili pertanyaan Anda dimanapun Anda berada. Iya kan ya? Gus, Ustadz Solmed singkat saja langsung menjawab. Baik, menurut saya kita ini dalam menjalani kehidupan tidak bisa sendirian. Kita pasti akan belajar kepada guru-guru kita. Maka cara terbaik menghadapi situasi pandemi seperti ini adalah tanya kepada guru-guru kita. Dan ternyata sudah lengkap, guru-guru kita sudah mengajarkan saat kita di pesantren, di sekolah, ngaji di masyarakat. Kalau terjadi pandemi semacam ini, perbanyaklah zikir kepada Allah. Afdhalu zikr, zikrul Quran. Maka kalau menghadapi situasi yang serba sulit, perbanyaklah membaca Al-Quran. Insya Allah dengan membaca Al-Quran Allah akan menurunkan rahmat. Karena di dalam Al-Quran itu sendiri sejatinya ada obat yang lebih hebat dari obat apapun. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ini tegas. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama juga telah merumuskan amalan-amalan khusus yang bisa kita pegang. Seperti Hadratus Syekh Basim As'ari merekomendasikan ketika terjadi pandemi dengan doa. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Ada lagi yang mengatakan salawat tibil kulub. Allahumma ikshif anna al-bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal judama wat ta'una wal kuruna. Allahumma ikshif anna al-bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal judama wat ta'una wal kuruna wa sallimna wal muslimin min afatid dunya watin. Tambah salawat bil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Termasuk di rumah kita tulis Hayyun Samadun Baki Lahu Kanafun Waki. Baik. Ini adalah amalan yang bisa kita kerjakan. Insya Allah kalau kita yakin kepada Allah, Allah akan memberikan perlindungan terbaik. Amin. Ustadz Solmed ingin menambahkan. Baik, kita pernah mendengar bagaimana Nabi menceritakan ada 3 orang yang terjebak di dalam goa. Iya. Kemudian mereka bertawassul dengan amal-amal soleh mereka.
Kita ini sekarang lagi terjebak ini. Terjebak pada situasi keadaan yang orang bilang tidak menentu, belum menentu. Kalau saudara berani, saya ajak kita semua untuk bertawassul dengan amal soleh kita. Setiap pribadi menyampaikan kepada Allah, ya Allah, kalau engkau melihat dalam diriku ada amal soleh, ada kebaikan yang engkau terima, maka jadikan itu sebagai penebus wabah ini engkau angkat ya Allah. Apa saja bentuk bencananya, apa saja bentuk masalahnya. Kita tidak pernah tahu amal soleh apa yang diterima oleh Allah. Kita minta sama Allah, kalau memang ada amal kebaikan, ada amal soleh kami yang engkau terima ya Allah, maka aku bertawassul dengan itu semua. Jadikan itu sebagai penebus, keluarkan kami dari kondisi wabah COVID hari ini dan semoga lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Ya Silakan, Rabbal karena Alamin. ini Nabi sudah bercerita dan 3 orang itu yang terjebak dalam gua ditimpa batu besar, secara logika nggak akan bisa keluar. Allah bukakan sampai mereka semuanya selamat. Iya, baik. Ustadz, saya langsung ke pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui Instagram di damai_TV1. Dari 195smp.id ya. Pertanyaannya begini, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hikmah ya? Apa hikmah bagi seluruh manusia dengan adanya COVID-19? Dan apa hikmah bagi kaum muslimin? Ustadz Solmed, singkat saja. Baik, tidaklah Allah menurunkan sesuatu itu pasti ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita ambil. Dan itu semua mudah-mudahan menjadi kebaikan. Di antaranya bagaimana kita menghargai nikmat sehat. Kita baru tahu bahwa orang yang sakit itu ketika melihat orang sehat ada mahkota pada kepalanya. Nah, kita baru sadar bahwa selama ini kita punya mahkota. Kita ini udah kayak raja, kayak ratu, mau ngapain aja bisa selama kita sehat. Tapi begitu kesehatan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, mau kita punya pangkat tinggi, jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah, nonsens. Seperti tidak memiliki daya, kemampuan apa-apa. Disinilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ingatan bahwa selalu bersyukur atas segala nikmat. Bahkan dikala sakit, diberikan nikmat oleh Allah, masih bisa mengadu, masih bisa memohon, masih bisa meminta, Allah, Allah sembuhkan ya Allah, sehatkan ya Allah, panjangkan umur ya Allah, sesuatu yang mungkin selama ini jarang kita ucapkan, selama ini jarang kita sampaikan. Ketika sehat saja kita belum tentu mengucap alhamdulillah atas nikmat sehatnya mata, sehatnya jantung, sehatnya ginjal, sehatnya gigi. Tapi begitu ada yang sakit, begitu luar biasanya kita memohon kepada Allah. Nah, ini semua adalah kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Baik Ustadz, jadi hikmah yang luar biasa sebenarnya kita rasakan bersama-sama, lebih dekat kepada Allah, lebih mengingat Allah, dan juga lebih menghargai kesehatan. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Damai Indonesiaku di TV One, dan sudah sama-sama kita mendengar banyak sekali ilmu-ilmu dan juga manfaat-manfaat dari guru-guru kita. Terima kasih Ustadz Solmed, terima kasih Gus Said. Dan jangan lupa juga pemirsa, kalau besok Damai Indonesiaku akan kembali hadir. Insya Allah besok kita akan bertemu dengan Ustadz Syahid Kutub dan juga Ustadz Ahmad Khan. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang Damai Indonesiaku, silahkan Anda bisa menyaksikannya di channel YouTube Religi One, ya, di channel YouTube Religi One. Dan mudah-mudahan kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu berada di dalam perlindungannya. Saya Hilbram Dunar dan juga kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan dan mengucapkan terima kasih. Tentunya Damai Indonesiaku ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Dan terakhir, boleh kita mendengarkan kesimpulan serta doa penutup dari Gus Said. Silakan Gus. Baik, untuk menyempurnakan pengajian kita pada siang hari ini, ada satu nasihat dari guru kita semua, yaitu nasihat agar kita senantiasa menebarkan salam kepada siapapun. Sebab siapa yang rajin menebarkan salam, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, insya Allah akan dijauhi berbagai macam balak dan musibah, karena dibalas salam itu oleh para malaikat dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan iringan
kita berzikir kepada Allah, kita baca surat Al-Ikhlas, kita baca surat Al-Mu'awwidhatain, dan doa-doa yang tadi sudah kita sampaikan, lalu kita tebarkan salam kepada siapapun, Allah akan menyelamatkan kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni salah dan dosa kita, Allah mengangkat bala dan musibah di antara kita semua, dan Allah menyelamatkan kita bersama keluarga kita tercinta serta seluruh anak bangsa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma kshif 'annal bala wal waba wal fakhsya wal munkar wasyada'id wasyuyuf al mukhtalifat wal zalazil wal mihani wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa buldanil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillah Rabbil alamin.